Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di channel Situs Edukasi, yaitu channel yang berbagi pembahasan soal P3K dan CPNS yang terbaru dan terupdate dan tentu seru banget teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman di sini buat yang belum nonton untuk kisi-kisi soal P3K atau passing grade-nya bisa cek di deskripsi video atau bisa lihat di video kami sebelumnya. Itu sudah kami bagikan dan teman-teman harus belajar berdasarkan kisi-kisi atau passing grade-nya. Percuma belajar banyak tapi tidak tahu kisi-kisinya, tidak tahu passing grade-nya itu. Nah, persis seperti CPNS, kita harus mengetahui apa yang perlu kita pelajari sehingga kita belajarnya tidak ngawur teman-teman ya. Udah kita capek belajar tapi soal itu tidak keluar. Nah, itu yang perlu kita hindari, bagaimana kita belajar efektif, efisien, dan menghemat waktu serta secara cerdas. Oke, di sini kita akan membahas yaitu soal dan pembahasan P3K 2021 guru teman-teman ya. Ini khusus guru buat teman-teman yang di pedagogik atau di tes kemampuan teknis ya, atau pedagogik guru, ini harus kita bahas dan ini akan kita kupas satu-satu untuk soalnya teman-teman ya. Ini soal terbaru dan terupgrade yang mana teman-teman nanti bisa pelajari dan bisa dapatkan soal aslinya di akhir video nanti, sehingga jangan sampai skip video ini teman-teman ya. Dan ketika ada manfaatnya sedikit saja buat Anda, mohon subscribe channel ini agar kami terus bersemangat untuk berbagi dan semoga yang subscribe itu mendapatkan amal jariah serta umurnya panjang. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang sudah perpal ijazah yang masih bermasalah, silakan nanti upgrade-nya atau daftarnya ketika jam tidak sibuk teman-teman ya. Silakan ketika nomor perguruan tingginya tidak masuk atau nisannya tidak keluar, itu banyak sekali solusinya teman-teman, tinggal cari di internet atau di googling aja atau tanya atau bisa minta tolong sama operatornya. Nah, ini kita soal fokus P3K Guru Honor 2021 tes kemampuan teknis guru atau pedagogik. Dan saya yakin teman-teman guru sudah menunggu nih soal-soal seperti ini. Memang harus kita ketahui teman-teman ya. Buat teman-teman yang sudah PPG, yang sudah UKG, tentu soalnya agak mirip-mirip sama soal ini teman-teman. Nah, sehingga perlu kita kuasai dan kita ingat kembali. Tapi buat para pemula harus menguasai daripada kemampuan teknis atau pedagogik ini. Oke, gimana sih soalnya? Langsung aja tanpa banyak bicara, kita langsung cek ke soal nomor 1. Suatu teori belajar dikembangkan untuk membangun prinsip-prinsip belajar secara ilmiah. Ini merupakan tujuan dari teori belajar. A. Insight. B. Kognitif. C. Conditioning. D. Connectivism ya. Connectivism. Ini saya agak susah bahasa Inggrisnya teman-teman ya. Oke, silakan nih yang mana jawabannya untuk soal nomor 1 ini. Silakan teman-teman bisa jawab di kolom komentar sebelum kita lihat jawabannya. Tapi perlu digarisbawahi di sini adalah prinsip-prinsip ya. Prinsip-prinsip secara ilmiah, tujuan ya. Yang masuk tujuan dari teori belajar itu apa? Saya rasa teman-teman sudah tahu jawabannya ketika teman-teman sudah lama mengajar atau sering menghadapi yang sering di MGMP atau pernah ikut PPG. Ini jawabannya sangat mudah baginya teman-teman. Oke, tapi bagi pemula tentu tidak tahu dan kita langsung aja cek dan lihat jawabannya. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu B teman-teman. Kenapa B? Karena perlu kita ketahui bersama di sini bahwa tujuan aspek kognitif berorientasi pada kemampuan berpikir yang mencakup kemampuan intelektual yang lebih sederhana, yaitu mengingat, sampai pada kemampuan memecahkan masalah yang menuntut siswa untuk menghubungkan dan menggabungkan beberapa ide, gagasan, metode atau prosedur yang dipelajari untuk memecahkan masalah. Nah, sehingga kognitiflah yang paling tepat. Jelas ya? Oke. Ketika tidak jelas, silahkan bisa di kolom komentar. Atau mungkin ada pendapat lain, silahkan teman-teman bisa di kolom komentar juga. Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut aja ke soal nomor 2. Biar kita lebih tahu dan lebih berkembang terkait soal pedagogik ini. Soal nomor 2. Yang tidak termasuk dalam karakteristik kecerdasan interpersonal adalah, ini tidak termasuk ya. A. Mampu bermain dalam kelompok. B. Mampu menjadi pemimpin.
C. Mudah berkonsentrasi. D. Peka terhadap teman. Yuk teman-teman, yang mana jawabannya nih? Ini kita perlu garis bawahi lagi, yaitu yang tidak termasuk ya. Di sini yang tidak termasuk. Kecerdasan interpersonal. Oke, silakan dijawab dalam hati. Sebelum kita jawab, kami tunggu 2 detik dari sekarang. Yaps, oke. Kalau sudah begitu, kita langsung cek dan lihat jawabannya adalah, yaitu C. Mudah berkonsentrasi. Nah, ini merupakan hal yang harus kita ketahui bersama, yang tidak termasuk karakteristik kecerdasan interpersonal, itu mudah berkonsentrasi, teman-teman. Karena anak memiliki tipe kecerdasan itu lebih suka bermain dengan banyak orang. Anak juga memiliki empati maupun memahami perasaan orang lain, cenderung menonjol sehingga suka memimpin dan bermain. Nah, di sini kan tidak ada bilang mudah berkonsentrasi. Di sini ada dijelaskan bahwa kemampuan atau pengertian daripada kecerdasan interpersonal itu adalah ini dia teman-teman, ya, yaitu suka dalam kelompok, menjadi pemimpin dan terhadap temannya. Konsentrasi itu bukan termasuk. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 3. Langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. B. Menentukan jumlah besarnya orang dalam kelas. C. Mencari nilai rata-rata dengan pendekatan rumus. D. Menentukan rentang skor terbesar dikurangi skor terkecil. Oke, silakan. Yang mana jawabannya? Di sini perlu kita lihat langkah-langkah pertama dalam mencari nilai rata-rata. Buat teman-teman yang sudah lama mengajar, tentu ini sangat mudah teman-teman ya. Yang tidak dikelompokkan ya. Di sini ada kata negatif, tidak dikelompokkan. Silakan, apakah A, B, C, dan D? Oke, kalau sudah begitu kita lihat jawabannya yang paling tepat adalah yaitu A. Menjumlahkan skor-skor yang diperoleh. Ini adalah pertama dalam mencari nilai rata-rata yang tidak dikelompokkan teman-teman. Jadi bagaimana kita menjumlahkan skor-skor yang tidak kita peroleh. Ya, kemudian kalau mencari nilai rata yang dikelompokkan itu tentu kita menentukan ya. Kemudian di sini kita mencari dan menentukan rentang skor terbesar dan terkecil. Ini kalau yang dikelompokkan, tapi di sini tidak dikelompokkan. Nah, sehingga yang paling tepat adalah yaitu A. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next ke soal nomor 4 nih. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan efektif siswa digunakan A. Tes objektif. B. Tes berupa angket. C. Tes kemampuan gerak. D. Tes kemampuan fungsional otot tubuh. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya nih. Ini ditanyain alat ukur digunakan untuk menentukan kemampuan efektif siswa. Alat ukur tentu untuk mengukur teman-teman ya. Oke, silakan yang mana? Yaps, kalau sudah kita lihat langsung aja nih tanpa penasaran. Jawabannya adalah yaitu B. Tes berupa angket. Kenapa angket? Karena angket merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan tertulis untuk dijawab secara tertulis pula oleh responden atau oleh siswa. Nah, sehingga di sini teman-teman yaitu tes berupa angket. Ya. Ini yang merupakan cara tertulis kepada kita sebagai guru untuk mengukur kemampuan efektif siswa. Oke, jelas ya? Yaps, next kita lanjut di soal nomor 5. Ada tahap-tahap yang harus dilalui guru pada waktu mengembangkan strategi pembelajaran. Salah satunya adalah guru menetapkan atau merumuskan tujuan untuk mengukur keberhasilan dari proses pembelajaran tersebut.
apa yang dilakukan oleh guru tersebut ada pada tahap pengembangan A. Pengembangan kurikulum, B. Kerangka pembelajaran, C. Sistem, D. Evaluasi, ya. Dan silakan yang mana jawabannya untuk soal nomor 5 ini. Ini tahapan pengembangan apa? Dalam kita sebagai strategi atau meningkatkan strategi pembelajaran di dalam kelas. Oke, tanpa berpikir panjang, langsung aja kita jawab dan cek. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu A. Pengembangan kurikulum. Kenapa kurikulum? Karena itu merupakan hal yang paling mendasar. Stakeholder daripada segala suatu pengembangan strategi pendidikan itu tergantung dari kurikulumnya, teman-teman. Kalau kerangka pembelajaran itu bagian dari kurikulum, artinya bagian dari penyempurnaan kurikulum itu. Sistem itu sistem yang biasa kita gunakan di sekolah atau di suatu satuan sekolah. Evaluasi itu ketika setelah selesai kurikulum itu kita ajarkan, baru kita melakukan evaluasi. Nah, tapi di sini untuk pengembangan strategi pembelajaran tentu kita harus menggunakan pengembangan kurikulum. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, next kita lanjut di soal nomor 6. Pada waktu mengajar, guru memberikan hadiah atau pujian kepada siswa yang berhasil menjawab atau menyelesaikan satu soal. Dalam hal ini, guru menerapkan teori belajar A. Classical conditioning, B. Connectionism, C. Behaviorism, D. operant conditioning. Oke, silakan. Ini teori belajar apa ini ketika guru itu dikasih pujian nih ketika mampu menjawab soal. Itu termasuk teori belajar apa, teman-teman? Oke. Kalau sudah, dan kita langsung cek jawabannya adalah yaitu B. Connectism. Kenapa connectism? Karena teori connectism merupakan salah satu teori belajar yang berasal dari aliran behaviorism. Dalam mendefinisikan perilaku, teori-teori belajar kaum behaviorism menekankan perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari koneksi atau asosiasi stimulus respon yang dibuat oleh pelajar. Nah, di sini ada pujian nih. Kemudian ada stimulasi. Jadi anak itu senang, teman-teman, ketika dipuji bahwa dia itu benar begitu. Nah, itu adalah merupakan teori belajar dari connectism. Ada hubungan batin antara kita sama peserta didik. Oke, jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Kegiatan berikut adalah salah satu cara untuk mengaktifkan indera anak didik kita agar dapat berkembang secara maksimal, yaitu A. Siswa berolahraga di lapangan, B. Guru memberi hadiah kepada siswa berprestasi, C. Siswa diajak berkarya wisata, D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Oke, silakan. Yang mana jawabannya untuk soal ini, teman-teman? Di sini adalah bagaimana kegiatannya nih untuk mengaktifkan indera ya. Ini indera, teman-teman. Digarisbawahi indera agar berkembang secara maksimal. Itu apa yang kita butuhkan? Apakah A, B, C, atau D? Oke, kalau sudah, kita langsung lihat aja jawabannya adalah yaitu D. Siswa belajar di ruang laboratorium bahasa. Kenapa jawabannya D? Bahwa di sini adalah seperti tadi saya jelaskan indera, teman-teman ya. Yang namanya indera, tentu anak-anak itu butuh visual ya. Visual ketika mempelajari segala sesuatu. Contoh misalkan pelajaran biologi nih. Bagaimana siswa itu
memaksimalkan pengetahuannya dengan cara menggunakan laboratorium bahasa atau laboratorium yang bisa mengaktifkan indera mereka sehingga pembelajaran itu lebih maksimal dan tentu menyenangkan sehingga siswa itu tahu, oh ini loh ternyata, oh ini loh ternyata. Nah, seperti itu teman-teman ya. Oke, itu dia soal nomor 7. Kita coba lanjut next ke soal nomor 8. Dalam menerapkan strategi pembelajaran berbasis multiple intelligency, ada langkah-langkah yang dapat digunakan antara lain: A. Membuat kebijakan baru mengenai strategi pembelajaran. B. Mengkaji kembali apa yang telah dipelajari oleh siswa. C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Dan D. Menyediakan fasilitas yang lengkap untuk semua jenis kecerdasan. Silakan, yang mana jawabannya untuk soal nomor 8 ini teman-teman? Oke, tanpa banyak bicara langsung aja kita cek dan kita lihat jawabannya adalah yaitu C. Memberdayakan semua inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Ini merupakan pembelajaran atau yang disebut dengan penerapan strategi berbasis multiple intelligency. Memberdayakan inteligensi yang dimiliki oleh siswa. Kita berdayakan, kita kembangkan, kita dukung, kita support apa kompetensi siswa itu. Itulah yang dimaksud dengan multiple intelligency teman-teman ya. Oke, sehingga yang tepat jawabannya itu C. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next ke soal nomor 9. Di bawah ini adalah contoh dari adanya dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa, yaitu A. Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes. C. Yanto merasakan pusing setelah mengerjakan tugas yang diberikan guru. D. Adi menangis setelah beramen dengan Agus untuk merebut mengerjakan tugas. Silakan teman-teman. Oke, kalau begitu langsung aja kita cek dan lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu B. Hesti merasakan sakit perut karena akan mengikuti tes teman-teman. Loh, kenapa jawabannya Hesti sakit perut teman-teman? Karena pertanyaannya di sini di bawah ini contoh dari adanya dampak ya, dampak dari keyakinan akan kemampuan diri seorang siswa. Yang paling tepat adalah B. Kita lihat yang A, Ratna dapat menyelesaikan tugasnya dengan bantuan orang tua. Di sini ada bantuan orang tua, tentu ini merupakan dari dampak, bukan dampak keyakinan seorang siswa. Salah. Yang C, merasakan pusing setelah mengerjakan tugas. Di sini ada kata setelah ya, mengerjakan tugas. Ini bukan salah satu dampak dari keyakinan teman-teman. Ya, di sini kan ada kata akan nih, ya, akan kemampuan diri seorang. Kalau di sini ada kata setelah, tentu ini salah teman-teman ya. Begitu juga yang D. Di sini ada kata setelah juga, setelah berantem dengan Agus merebut tugas. Tentu itu juga salah. Teman-teman jadi perhatikan nih pertanyaannya. Ya, di sini ada kata akan keyakinan dari seorang siswa itu. Nah, di sana ternyata ketika dia mau ikut tes, ya dia merasakan sakit perut akan mengikuti tes. Jelas teman-teman? Oke, kalau sudah jelas, kita next ke soal nomor 10. Agar siswa bereaksi terhadap materi yang kita berikan, maka gambar yang akan digunakan sebagai media pembelajaran dalam proses belajar S-R haruslah ya A. Berwarna gelap, B. Seminimal mungkin, C. Berwarna-warni, dan D. Semaksimal mungkin.
Oke, silahkan teman-teman. Saya rasa ini cukup mudah ya teman-teman ya, kecuali buat guru-guru pemula. Oke, bisa dijawab dalam hati ya, kami tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kalau sudah, kita cek bersama. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu D. Semaksimal mungkin teman-teman. Tidak ada dong kita yang mau menyampaikan materi kepada siswa itu. Tentu kita harus menggunakan media pembelajaran dari start sampai selesai itu, sampai result ya. Ini start sampai result, sampai hasil ya. Itu haruslah semaksimal mungkin teman-teman. Ya, kalau kita gunakan seminimal mungkin, tidak mungkin, tentu ini sudah salah betul. Berwarna gelap tentu tidak semua suka warna gelap, tentu juga apa artinya papan tulis atau segala sesuatu itu tidak sinkron dengan keadaan-keadaan tertentu, sehingga ini salah. Ini juga salah. Jelas ya? Sehingga yang paling tepat adalah yaitu D teman-teman. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next di soal nomor 11. Berikut ini merupakan permasalahan dalam pendidikan yang mendasar, kecuali ya. Ingat ada kata kecuali teman-teman. A. Mahalnya biaya pendidikan. B. Korupsi dana pendidikan. C. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. D. Kurangnya fasilitas pendidikan. Dan E. Diskriminasi status guru. Oke, ini ada kata kecualinya teman-teman ya. Merupakan permasalahan dalam pendidikan nih, permasalahan ditanyain ya. Apakah A, B, C, D? Kami tunggu 2 detik dari sekarang. Oke, kita lihat dan cek. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C teman-teman. Loh, kenapa C teman-teman? Ya, kenapa kurangnya apa ya? Kenapa kurangnya minat masyarakat akan pendidikan? Ya, inilah jawaban yang paling tepat. Kita lihat di A, mahalnya biaya pendidikan. Ini kan yang disinggung adalah SLTA teman-teman ya. Sekolah lanjutan menengah atas, mulai dari SD, SMP sampai SMA. Nah, di sini kan ada namanya wajib belajar 6 tahun. Wajib belajar 9 tahun atau tamat sampai SMP teman-teman ya. Kalau istilahnya saya kurang lupa ingat seperti itu. Nah, tentu ini bukan alasan ya. Mahalnya pendidikan sekarang sudah banyak sekolah gratis, bahkan bagi-bagi baju gratis, bagi sepatu gratis dan sebagainya. Yang penting sekolah itu bisa mendapatkan murid dan bisa mendapatkan dana bos yang banyak. Nah, sehingga yang mahal ini salah ya. Kemudian yang korupsi dana pendidikan ini juga kurang relevan teman-teman ya. Ya, kurang relevan dan ini tidak masuk akal. Artinya tidak semua masyarakat itu tahu akan ini dan tidak semua menteri-menteri orang-orang atas itu korupsi dana pendidikan. Nah, kemudian yang D, kurangnya fasilitas pendidikan. Saya rasa di semua sekolah itu sudah lengkap pendidikannya ya. Bahkan di sini sudah ada UNBK, itu komputer sudah ada ya. Paling di pelosok-pelosok yang di timur-timur itu baru fasilitas mungkin kurang maksimal. Nah, kemudian yang E juga diskriminasi atas guru. Tidak ada diskriminasi teman-teman ya. Itu hanya sebagian kecil dilaporkan di media maupun di yang kita lihat di media maupun di status sosial di sosial media itu hanya sebagian kecil dan itu bukan menjadi alasan yang signifikan terhadap masalah seperti ini, sehingga yang paling tepat jawabannya adalah yaitu C teman-teman. Kurangnya minat masyarakat akan pendidikan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas kita next ke soal nomor 12 ya. Yang tidak termasuk aspek evaluasi kurikulum adalah, nah ini teman-teman kalau sudah pernah jadi wakasek ya, waka kurikulum, saya rasa tahu ini. A. Evaluasi hasil implementasi kurikulum. Oke teman-teman, untuk soal ini
karena kami cukup kurang tahu dengan istilah-istilah di waka kurikulum dan belum pernah juga jadi waka kurikulum. Mungkin teman-teman pernah jadi waka kurikulum, bisa dijelasin nih apa itu evaluasi reflektif, komprehensif, dan yang lain ini teman-teman ya. Oke, kami tunggu di kolom komentar untuk soal nomor 12 dan kita lanjut di soal nomor 13. Yang termasuk kewajiban seorang guru dan dosen adalah A. Melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. B. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. C. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi. D. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas keyakinan intelektual. Dan E. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan penentuan kelulusan peserta didiknya. Oke, ini yang termasuk kewajiban ya. Di sini ada kata kewajiban. Ketika kita sebagai guru tentu tahu nih jawabannya. Baik guru maupun dosen, kewajiban kita itu apa sih teman-teman? Apakah yang A, B, C, D, atau E? Silakan, kami tunggu 3 detik dari sekarang untuk menjawab soal ini. Yaps, kita lihat dan cek langsung aja. Jawabannya adalah yaitu A teman-teman, melaksanakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Kenapa A jawabannya? Inilah kewajiban seorang guru dan dosen teman-teman. Kita lihat yang B, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan minimum. Ini bukan kewajibannya. Ini adalah tujuan nomor kesekian, nomor ke-11 ketika kita sudah mampu untuk mendidik anak kita dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, sehingga yang B ini bukan kewajiban guru, salah. Yang C, mendapat promosi dan penghargaan. Ini bukan tujuan, bukan kewajiban dari pendidikan teman-teman atau dari guru ya. Ini adalah segala suatu tujuan yang salah atau kewajiban yang salah. Bukan ini yang dimaksud sama eksistensi daripada pendidikan itu. Yang D juga begitu ya. Perlindungan hak atas kewajiban intelektual itu juga salah. Ini juga bukan salah satu kewajiban seorang guru. Sehingga yang paling tepat adalah A teman-teman. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita next. Lanjut ke soal nomor 14. Prinsip profesionalitas yang harus dimiliki dosen atau guru sesuai undang-undang guru dan dosen adalah sebagai berikut kecuali A. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme. B. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia. C. Mampu mengenal karakteristik setiap siswa, setiap mahasiswa perguruan tinggi atau sekolahan. D. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas. E. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas. Oke, silakan teman-teman yang mana jawabannya untuk soal nomor 14 ini. Oke, kita langsung dan cek saja. Jawaban yang paling tepat adalah yaitu C teman-teman, mampu mengenal karakteristik siswa atau mahasiswa perguruan tinggi dan sekolahan. Ini yang dimuat dalam undang-undang guru dan dosen teman-teman ya. Nanti dicek nih di Google nih, undang-undang guru dan dosen itu apa ya, dan kecualinya. Di sini kan ditanyain kecualinya nih. Nah, berarti ini yang paling tepat teman-teman ya. Sehingga yang dimuat dalam undang-undang guru itu di sini ada idealisme, kemudian meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugasnya. Oke, kira-kira seperti itu. Yaps, kita lanjut aja ke soal nomor 15. Oke, tapi sebelum kita lanjut, silakan teman-teman yang belum subscribe di subscribe dulu dong. Nanti kami biar bersemangat untuk membuat tutorial atau pembahasan soal P3K
mengenai hal-hal lainnya. Dan silakan teman-teman bisa request nih, kami mau bahas soal kompetensi atau kemampuan yang mana nih. Apakah maunya kemampuan manajerial kita fokus, atau sosiokultural, teknis, pedagogik, atau diwawancara. Oke, bisa di kolom komentar memintanya. Yaps, kita lanjut di soal nomor 15. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. B. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 4 tahun 2005. C. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 20 tahun 2005. B. Bab 1 Pasal 2 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Dan E. Bab 1 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ini agak mirip teman-teman ya, kalau udah hafal ini pasti salah jawabnya. Ya, jadi teman-teman harus ingat, harus tahu itu kedudukan dosen yang sebagai profesional itu ditetapkan dalam undang-undang berapa teman-teman ya, undang-undang berapa, bab berapa, pasal berapa. Oke, langsung aja biar cepat ngingatnya, kita lihat jawabannya adalah yaitu A. Bab 2 Pasal 3 Undang-Undang Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005. Ingat teman-teman ya, di garis bawah ini harus diingat nih, kedudukan dosen sebagai tenaga profesional ditetapkan dalam bab 2 pasal 3. Diingat nih, bab 2 pasal 3, bab 2 pasal 3. Ini bab 2 pasal 3 juga, tapi beda tahunnya. Ini nomor 4 ya. Ini juga sama, tapi beda nomornya ya. Ini nomor 20. Cuman teman-teman ingat adalah yaitu nomor 14. Ya, bab 2 pasal 3 nomor 14. Itu aja diingat. Maka teman-teman akan mudah menjawab ketika ada soal keluar seperti ini. Oke, jelas ya? Oke, next kita lanjut ke soal nomor 16. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 20 tahun 2007 mengatur tentang A. Standar penilaian pendidikan, B. Standar proses belajar mengajar, C. Penilaian berbasis kelas, D. Sertifikasi guru, dan E. Guru dan dosen. Oke, teman-teman harus banyak membaca ini ya, biar tahu jawabannya apa yang pendidikan nomor 20 tahun 2007 itu. Ya, silakan apa yang mengatur, apa yang diatur. Oke, kalau sudah tahu atau pengen tahu, langsung aja kita jawab teman-teman ya, biar kita bisa belajar bersama-sama. Yaps, yaitu jawabannya A. Standar penilaian pendidikan. Ingat ya, Permen Pendidikan itu nomor 20 tahun 2007 mengatur tentang SPP. Bukan pembiayaan, tapi standar penilaian pendidikan. Jelas ya? Oke, kalau sudah jelas, kita next lanjut ke soal nomor 17. Undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional adalah A. Undang-Undang RI nomor 9 tahun 2003, B. UUD RI nomor 11 tahun 2003, C. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003, D. Undang-Undang RI nomor 14 tahun 2003, dan E. Undang-Undang RI nomor 25 tahun 2003. Ya, sama seperti soal yang 15 tadi teman-teman ya. Harus diingat ini, harus banyak baca ini, baru tahu jawabannya. Oke, tanpa banyak bicara langsung cek jawabannya langsung teman-teman. Jawabannya adalah yaitu C teman-teman. Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003. Ingat ya, nomornya aja diingat teman-teman, nomor 20 nih. Nomor 20 tahun 2003. Ini adalah yang mengatur sistem pendidikan nasional. Ingat ya, ini biasa soalnya keluar teman-teman yang berkaitan tentang sistem-sistem pendidikan nasional. Oke, kalau sudah begitu, kita next lanjut ke soal nomor
18. Berikut ini adalah beberapa inovasi pendidikan yang pernah dicetuskan oleh pemerintah kecuali A. Calon belajar siswa aktif, C. BSA, B. Guru pamong, C. Sistem belajar jarak jauh, D. Sekolah dasar, E. Sekolah kecil. Oke, ini ada kata kecuali. Ingat ya, yang dicetuskan oleh pemerintah kecuali. Oke, kita langsung jos dan lihat aja nih jawabannya adalah yaitu D. Sekolah kecil. Ini yang belum pernah dicetuskan sama pemerintah. Kalau CBSA saya pernah sering dengar teman-teman ya. Begitu juga dengan guru pamong, sistem pembelajaran jarak jauh dan sekolah bebas ini pernah. Ini kayak sekolah merdeka belajar ya, yang dicetuskan oleh Bapak Nadiem Makarin atau dikenal dengan Bapak RPP 1 lembar. Oke, kalau sudah begitu kita lanjut ke soal nomor 19. Komponen RPP itu kan keluar lagi nih, panjang umur Bapak Nadiem ini teman-teman ya. Komponen RPP terdiri dari beberapa hal berikut ini kecuali ya. Ini A. Identitas mata pelajaran, B. Standar kompetensi, C. Kompetensi dasar, D. Presensi peserta didik maksudnya, D. Kegiatan pembelajaran. Ini yang dimaksud adalah RPP bukan 1 lembar teman-teman ya, tapi nanti ketika ada soal yang terbaru nanti di soal yang online-nya begitu, bisa saja yang dimaksud adalah RPP 1 lembar, RPP daring maupun RPP luring. Tinggal disebutkan nanti nih kecualinya. Ini yang ditanya kecuali teman-teman. Apakah identitas, B, C, D, dan E. Kalau teman-teman sudah lama mengajar, saya yakin tahu jawabannya yang ini. Oke, tanpa panjang lebar kita lihat dan cek saja jawabannya adalah D. Presensi peserta didik. Ini juga saya baru dengar teman-teman ya. Tidak ada presensi peserta didik ya. Yang ada kegiatan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan asesmen. Kalau ada nih ya teman-teman ya. Ini kalau yang RPP 1 lembar. Ini juga ada, KIKD juga ada, identitas juga pembelajaran ada. Ya, ini kecualinya komponennya, sehingga yang resensi peserta didik ini agak aneh dan belum pernah kita dengar sebagai guru. Sehingga itulah yang jawabannya. Jelas teman-teman ya. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 20. Yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh guru profesional adalah A. Kompetensi pedagogik, B. Kompetensi kepribadian, C. Kompetensi profesional, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi keahlian. Wah, yang mana ini teman-teman jawabannya nih? Buat teman-teman yang pernah PPG tentu tahu ini jawabannya, guru profesional ya, yang tidak termasuk dalam 4 kompetensi. Oke, tanpa panjang lebar kita cek aja nih jawabannya teman-teman ya. Setuju? Oke, kita langsung lihat jawabannya. E. Kompetensi keahlian. Loh, kok kompetensi keahlian teman-teman? Iya dong. Yang ini kan bukan termasuk 4 kompetensi yang harus dimiliki guru profesional. Karena kompetensi keahlian itu secara khusus teman-teman, tidak secara umum. Guru harus bisa pedagogik, kepribadian, profesional, sosial. Kalau keahlian itu mengacu terhadap keterampilan seperti kayak guru SMK, ya, guru MAK, itu memang harus keahlian. Nah, sehingga ini secara khusus saja. Yang ditanyain kan secara umum. Jelas ya? Oke. Kalau sudah jelas, kita next ke soal nomor berapa nih? Nomor 21. Berikut ini adalah prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP. Kecuali A. Memperhatikan perbedaan individu, B. Mendorong partisipasi aktif peserta didik,
C. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut. D. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi. E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Ini kecuali teman-teman ya, hati-hati jawabnya. Oke, silakan. Kami tunggu 2 detik dulu nih. Kami lihat di jawaban teman-teman bisa di kolom komentar ya. Oke, kalau sudah kita cek bersama. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 21 adalah yaitu E. Kecuali keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Jelas ya? Jadi ini bukanlah salah satu prinsip-prinsip dalam penyusunan RPP, yaitu E. Keterkaitan dan keterpaduan isi dengan silabus. Jelas ya? Oke, kalau teman-teman pernah ikut pelatihan pembuatan RPP itu tahu ini jawabannya ya. Kalau belum pernah, ya teman-teman harus ingat dong. Ya, siapa tahu nanti soal-soalnya seperti ini keluar. Jadi mirip-mirip, hanya beda beda statement saja, tapi soalnya sama teman-teman ya. Oke, kita next. Lanjut ke soal nomor 22. Kemampuan yang dapat dilakukan atau ditampilkan untuk satu mata pelajaran atau kompetensi dalam mata pelajaran tertentu harus dimiliki oleh siswa disebut A. Kompetensi dasar. B. Kompetensi inti. C. Indikator. D. Kompetensi lulusan. Dan E. Kecakapan hidup. Wah, ini mirip-mirip teman-teman ya. Jawabannya yang mana ini? Waduh, kayaknya agak susah nih kalau guru pemula. Oke. Yaps, tanpa berpanjang lebar, kita lihat aja jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah yaitu B. Standar kompetensi. Ya, ini adalah kemampuan yang dapat dilakukan ditampilkan dalam satu mata pelajaran harus dimiliki oleh siswa. Ya, teman-teman harus kuasai ini. Dan ini disebut dengan standar kompetensi. Jelas ya? Oke, kalau di yang terbaru itu kompetensi dasar, kompetensi inti. Ini standar kompetensi. Jelas teman-teman ya? Oke. Kita coba next ke soal berikutnya. Itu soal nomor 23. Di sini kita membahas soal 25 soal. Nanti teman-teman yang ingin versi lengkap daripada soal ini, tinggalkan nomor WhatsApp-nya di bawah untuk kami kirimkan. Tapi syaratnya gampang banget teman-teman ya. Silakan di subscribe ya. Nyatakan Anda sudah subscribe, baru nanti kami kirimkan link menuju ke WA kami dan kami kirimkan file asli daripada soal ini. Tapi nyatakan sudah subscribe, dan kami doakan juga jika subscribe itu semoga lulus P3K. Semoga rezekinya lancar, semoga sehat selalu, murah rezeki, dan bisa mencapai apa yang diinginkan. Dan tentu yang paling utama adalah kita bisa masuk surga bersama. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung bahas nomor 23 nih. Aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, sikap dan derajat penerimaan atau penolakan terhadap suatu objek peserta didik. A. Efektif. B. Kognitif. C. Psikomotorik. D. Emotif. Dan E. Sensitif. Yuk, yang mana jawabannya nih? Penolakan terhadap suatu objek peserta didik. Oke, silakan teman-teman. Langsung aja kita lihat dan cek nih. Jawabannya adalah yaitu A. Afektif. Ini yang disebut dengan aspek yang berkaitan dengan perasaan, emosi, yaitu afektif teman-teman. Jelas ya? Oke, kita next ke soal nomor 24. Kriteria atau acuan atau pedoman dasar dalam menentukan pencapaian minimal hasil belajar peserta didik dinamakan A. Standar kompetensi lulus atau SKL. B. Standar batas minimum kelulusan.
C. Ambang batas minimum lulus. D. Nilai ketuntasan minimal. Dan E. Kriteria ketuntasan minimal disebut dengan KKM. Oke teman-teman, silakan. Kalau teman-teman seperti kata saya di sering kali, jika sudah lama mengajar dan pernah ikut pelatihan pembuatan RPP dan tahu sebagai guru profesional, tentu sudah tahu jawabannya yang ini. Oke, tanpa panjang lebar kita lihat aja jawabannya. Yang paling tepat adalah yaitu E. Kriteria ketuntasan minimal, yaitu KKM. Kenapa KKM? Karena ini merupakan kriteria atau acuan pedoman dasar menentukan penyampaian minimal hasil belajar. Disebut dengan KKM. Minimal. Jelas kan? Ini juga ada titik minimal teman-teman. Ini minimum. Jelas ya? Oke. Itu dia untuk soal nomor 24 ini. Yaps, kita lanjut aja biar cepat selesai di soal nomor 25. Nah, di sini di soal nomor 25 ini kami mengharapkan teman-teman menjawabnya di kolom komentar ya, untuk mengetahui keseriusan teman-teman dalam menghadapi seleksi kompetensi dasar di P3K tahun 2021 ini. Dan kami berharapkan dan kami doakan yang menjawab di kolom komentar semoga lulus, semoga murah rezeki, dan semoga tentunya lancar-lancar aja rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung bacakan aja dulu. Yaitu dalam proses pembelajaran, agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan efektif, maka guru perlu mempunyai sikap sebagai berikut, kecuali A. Mendorong siswa untuk membuat keputusan sendiri. B. Memberi balikan dan pengayaan sebagaimana diperlukan. C. Mengusahakan suasana belajar yang menyenangkan. D. Memasukkan unsur yang tidak diperkirakan sebelumnya. Dan silahkan jawab di kolom komentar untuk soal 25 ini. Dan teman-teman yang ingin versi lengkap daripada soal pedagogik atau teknis ini, silakan tinggalkan nomor WhatsApp-nya di bawah untuk kami kirimkan. Tapi nyatakan atau syaratnya like dan subscribe baru kami kirimkan. Yaps, itu dia teman-teman. Semoga bermanfaat terkait soal pembahasan P3K Guru Honor pada kali ini. Semoga bisa menjadi inspirasi dan semoga bisa menjadi referensi kita bersama. Dan silakan teman-teman yang ingin versi lengkap untuk melihat video sebelumnya terkait pembahasan soal semua aspek ya, semua sesuai dengan kisi-kisi, yaitu soal manajerial, sosiokultural, teknis pedagogik, dan wawancara bisa lihat di deskripsi video ini atau di video sebelumnya. Oke, thanks for watching. Sukses bareng bersama Situs Edukasi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.